Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spare tentang sebuah bangunan yang dicampur dengan lemah kuburan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. 1997. Ekonomi keluarga Dewi berkembang pesat tahun itu. Maklum, bapaknya Pak Dula kala itu menjadi kepala desa di wilayah yang terbilang subur. Meskipun belum digaji seperti sekarang, tapi pendapatan Pak Dula bisa dibilang lebih dari cukup. Kondisi ini membuat kehidupan Dewi berangsur berubah. Setelah bertahun-tahun sampai duduk di bangku SMA, hanya bisa numpang tinggal di rumah neneknya. Keluarga Dewi tiba-tiba sekarang sudah siap membangun rumah besar dengan 2 lantai. Saat itu di desa belum ada warga yang punya rumah 2 lantai. Sampai suatu sore, Dewi yang biasa mengaji di Langgar dijemput salah satu temannya yang bernama Iva. Langgar itu musola ya. Tumben Fa, jemput. Biasanya nunggu di pertigaan," kata Dewi yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Iya Wi, sekalian mau lihat rumah baru kamu. Besar ya rumahnya," saut Iva. Dewi hanya bisa tersenyum sambil masuk ke dalam kamar. Sambil menunggu Dewi, Iva melihat-lihat rumah yang masih setengah jadi itu. Mulai dari kamar-kamar yang ada di lantai 1. Iva juga menengok lantai 2 yang baru saja diberi adonan semen cor yang nampak masih basah. "Ayo Fa, aku siap," kata Dewi mengagetkan Iva yang baru turun dari lantai 2. Mereka lalu bergegas berlari menuju Langgar. Kurang beberapa menit lagi pengajian sore dimulai. Dan tak ada apapun yang aneh hari itu. Semuanya berjalan dengan lancar dan normal sampai keesokan harinya. Dewi bersiap berangkat ke sekolah. Entah kenapa, selepas sarapan, ada perasaan yang mengganjal dan tidak enak dirasakan. Dewi mencoba memikirkan apa ya yang kira-kira membuat perasaannya seperti ini. Tapi berkali-kali dipikirkan, Dewi justru bingung sendiri. Dia pun akhirnya memilih tetap berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, Dewi sempat berpapasan dengan 4 orang tukang yang akan membangun lantai 2. 3 di antaranya Dewi kenal karena memang teman sepantarannya yang seharusnya masih sekolah. Tapi karena tak punya biaya, mereka memilih untuk jadi tukang bangunan. Sepulang sekolah, Dewi mampir ke warung es campur yang berada tak jauh dari balai desa. Saat menikmati sendokan es, dia melihat mobil pickup milik bapaknya berjalan ngebut di depannya. Dewi bingung karena tak biasanya bapaknya mengemudi secepat itu. Dewi pun buru-buru menghabiskan es campurnya, lalu berlari ke rumahnya. Dari pinggir jalan, dia melihat ada orang-orang berkerumun di depan rumah. Dewi mempercepat larinya, ingin melihat apa yang terjadi. Di dalam rumah, beberapa tukang terlihat berdiri mengelilingi ibu dan pamannya. "Ada apa ini Bu? Kok rame banget?" Dewi tak sabar menanyai ibunya. Tangan ibu Dewi memberikan isyarat agar Dewi diam dulu. Ridwan, salah satu teman Dewi yang juga menjadi tukang, lalu menariknya menjauhi ibunya. "Mas Eko,
jatuh tadi dari lantai 2. Tangan sama kakinya patah." "Hah? Kok bisa, Wan? Biasanya Mas Eko yang paling hati-hati loh," saut Dewi. Ridwan bercerita, jika sebelum jatuh, Eko sedang meratakan adonan semen di lantai 2. Jaraknya padahal cukup jauh dari tangga dan pinggiran lantai. Lalu entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Mas Eko berteriak. Tak lama kemudian, ada bunyi benda jatuh, dibarengi dengan suara jeritan tertahan. Para tukang yang saat itu jaraknya cukup jauh langsung berlarian mencari sumber suara itu. Ternyata Eko sudah berada di lantai bawah dengan kondisi tangan yang tertindih punggungnya sendiri. "Setelah jatuh Mas Eko pingsan. Untung bapakmu belum kepala desa, jadi bisa langsung dibawa tadi. Kita sendiri juga heran, kok bisa ya jatuh?" jelas Ridwan. Dewi mengangguk sambil membayangkan ngeri. Posisi lantai 2 ada sekitar 6 meter dari lantai 1. Dengan posisi tidak siap, pasti membuat orang yang jatuh bisa patah tulang. Akhirnya siang itu, pembangunan lantai 2 dihentikan sementara. Pak Dula meminta tukang libur dulu selama 2 hari. Eko harus dibawa ke rumah sakit di kota karena patah tulangnya cukup parah. Saat siuman, Eko sempat membisiki Pak Dula jika dia tak jatuh sendiri. Ada sosok yang menyeretnya sampai jatuh ke lantai 1. Eko hanya melihat sosok yang menariknya itu memiliki rambut yang panjang. Kejadiannya juga begitu cepat. Sebelum pingsan, Eko sempat melihat sosok itu di lantai 2. Kejadian itu membuat Dewi sekeluarga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Padahal sebelum tingkat kedua dibangun, keluarganya sempat mengadakan pengajian bersama para tetangga. Malam hari setelah jatuhnya Eko, Dewi memilih tidur di dekat tangga. Ibu bersama adiknya tidur di kamar tengah. Di dekat tangga ada kamar tempat bapaknya tidur dan menyimpan beberapa berkas desa. Karena di dekat tangga hawanya terasa lebih sejuk, Dewi menggelar kasur di lantai sana. Sekitar jam setengah 1 malam, Dewi tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara lantai tangga yang ditumbuk berkali-kali. Awalnya Dewi merasa malas untuk bangun. Ditariknya lagi selimut karena semakin malam udara semakin dingin. Tapi suara lantai itu seolah terus mengganggu tidur Dewi. Akhirnya Dewi dengan benar-benar sadar terbangun. Dia khawatir ada orang yang sedang berniat buruk dan melakukan sesuatu di atap rumah. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar semakin jelas. Dewi beranjak dari kasur lantai, lalu merangsut ke arah tangga. Lampu dari ruang tengah tak begitu terang menyinari tangga. Sambil mengucek matanya, Dewi mencoba melihat melirik ke bagian lantai 2 yang gelap itu. Suara itu terdengar lagi, seperti ada sesuatu yang akan turun dari atas. Dewi merasakan dadanya berdegup kencang, takut melihat apa yang akan turun. Sedetik kemudian, setengah tubuh pocong terlihat jelas turun dari lantai 2. Kainnya lusuh bercampur dengan tanah. Dewi yang melihat itu langsung lari ke arah kamar Pak Dula. Dilihatnya bapaknya tidur tertutup selimut. Dewi langsung memeluk bapaknya itu dan membenamkan wajahnya ke dalam selimut. Tubuh Dewi gemetar. Selama ini belum pernah dilihatnya makhluk halus secara langsung. Kepalanya masih mengingat jelas wujud setengah badan pocong yang tadi ada di atas tangga. Tiba-tiba
Dewi mencium bau busuk di depannya, seolah keluar dari tubuh bapaknya sendiri. Dewi mencoba memindahkan wajahnya, tapi kali ini Dewi langsung berteriak. Ternyata yang dipeluknya bukan bapaknya, tapi makhluk dengan rambut panjang kasar. Wajahnya dijahit ke dalam hingga tak nampak mana mata dan mulutnya. Dewi langsung melompat keluar dari kamar. Digedornya kamar ibunya sambil berteriak. Tapi kamar tak juga dibuka. Dengan keringat dingin yang terus mengucur, Dewi berharap bisa pingsan. Digoyang-goyangkannya kenop pintu kamar, tapi tak bisa terbuka. Dewi berlari keluar rumah. Dilompatinya pagar rumah. Begitu turun, tubuh Dewi langsung ditangkap oleh Pak Dula. Lulu, ada apa, Dek? Kok sampai lompat pagar? Pak Dula bertanya kaget. Dewi melihat ada ibunya di samping bapaknya, sambil menggendong adiknya yang tertidur. "Bapak dari mana? Di rumah ada setan, Pak," kata Dewi sambil mengatur nafas yang masih tak beraturan. Pak Dula kemudian membuka pagar rumah. Dia masuk ke dalam sambil melihat kamar dan tangga. Tidak ada apa-apa, semuanya kosong. Pak Dula dan istrinya ternyata baru saja pulang dari balai desa. Dia sengaja tidak membangunkan Dewi yang sedang tidur nyenyak. "Besok bapak tanya Pak Demu. Udah, sekarang istirahat lagi," Pak Dula menyuruh Dewi yang masih terlihat syok masuk lagi ke dalam rumah. Akhirnya Dewi melanjutkan tidurnya bersama ibu dan adiknya. Keesokan harinya, beberapa tukang yang akan melanjutkan pembangunan datang lagi ke rumah Dewi. Belum juga bekerja, para tukang sudah ribut karena alat mereka hilang. Pak Dula sampai ikut-ikut mencari karena tak mau pekerjaan di rumahnya kembali tertunda. "Padahal mulai Eko jatuh nggak ada yang naik ke atas loh. Kok bisa hilang ya?" kata Pak Dula ke salah satu tukang. Akhirnya terpaksa Pak Dula pergi ke toko bangunan membeli beberapa peralatan, mengganti alat-alat milik tukang yang hilang. Esok harinya seperti biasa, Dewi ke Langgar untuk mengaji bersama teman-temannya. Kali ini Dewi bangun terlambat karena kurang tidur malam harinya. Dewi tidur siang sampai sore. Iva yang biasanya datang untuk menjemput Dewi tak datang hari itu. Dewi berlari sambil memegang mukena ke Langgar. Dia memilih jalur melewati pemakaman umum agar bisa sampai lebih cepat. Padahal biasanya meskipun jalan ramai, Dewi enggan melewati jalur ini. Ketika melewati pemakaman, langit sudah mulai redup, tapi masih cukup terang untuk menerangi jalanan. Ketika masuk area pemakaman, Dewi melihat ada seorang wanita yang berdiri di dekat salah satu makam. Dewi ragu untuk lewat, tapi jarak ke Langgar terlalu jauh kalau harus berputar. Dewi akhirnya mempercepat langkahnya. Dilewatinya wanita yang menunduk dengan posisi tangan seperti menimang bayi. Jantung Dewi berdegup kencang, persis seperti malam itu. Dewi menatap lurus ke depan begitu melewati wanita itu. Langkahnya semakin berat. Dewi berusaha berlari melepaskan diri dari situasi itu. Tapi semakin dicoba, tubuhnya seperti tersedot ke belakang. Dewi lalu merasa ada jari-jari yang menyentuh pundaknya. Spontan Dewi mengucapkan istighfar sambil menjerit. Dia bisa berlari jauh sesaat sebelum keluar dari pemakaman. Dewi menoleh ke belakang. Dilihatnya wanita tadi melambai-lambaikan tangannya sambil duduk di atas nisan. Dewi tak menggubris dan segera berlari ke Langgar.
Malam itu pikiran Dewi semakin tak karuan. Dia merasa bingung dengan gangguan yang terus muncul itu. Selepas Isya, Dewi pulang ke rumah setelah ngaji dari Langgar. Kali ini dia memilih pulang bersama-sama dengan teman-temannya agar tak lagi mendapat gangguan. Sesampainya di rumah, Dewi melihat ada Pak Dedaya, kakak dari ayahnya yang sudah duduk di dalam ruang tamu. Ibu Dewi duduk di samping bapaknya dengan wajah lesu. Dewi pun langsung bergabung bersama mereka. Ternyata Ibu Dewi juga baru mengalami kejadian yang aneh. Ceritanya, selepas maghrib, Ibu Dewi berdandan di dalam kamarnya. Dia duduk di depan meja rias sambil menyisir rambutnya. Tiba-tiba dia merasa ada benda-benda kecil yang jatuh di kepalanya. Awalnya Ibu Dewi mengabaikannya. Dipikirnya hanya butiran pasir atau laron yang tidak sengaja jatuh. Tapi benda-benda kecil itu terus berjatuhan. Ibu Dewi lalu mengambil satu yang tersangkut di rambutnya. Setelah diamati, ternyata benda kecil itu adalah belatung. Ibu Dewi langsung membuangnya dan menengok ke atas. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya langit-langit kamar yang kosong. Dia kemudian keluar dari kamar, melewati dapur lalu ke kamar mandi. Saat melewati dapur, Ibu Dewi membuka selambu berwarna putih yang memisahkan ruang tengah dan dapur. Baru 3 langkah berjalan, Ibu Dewi langsung teringat jika tak pernah ada selambu yang terpasang di lorong pemisah antara ruang tengah dan dapur. Bulu kuduk Bu Dewi merinding. Kepalanya lalu menoleh ke belakang. Ternyata di sana ada sesosok makhluk yang menempel di tembok seperti cicak. Rambutnya panjang mirip ijuk, dengan baju putih yang lebar. Mata makhluk itu dijahit ke dalam, tapi mulutnya lebar menganga dan meringis ke arah Bu Dewi. Setelah melihat itu, Ibu Dewi langsung lemas dan pingsan di dapur. Sampai akhirnya Pak Dedayat dan Bapak datang. "Aku mau tidur sini saja, Dul. Nanti pasti akan ada lagi yang mengganggu. Biar aku yang ngatasi," kata Pak Dedayat kepada Pak Dullah. Bapak dan Ibu setuju, mengangguk bersamaan. Akhirnya malam itu Pak Dedayat tidur di rumah Dewi. Pak D menggelar kasur di bawah tangga, tepat di tempat Dewi tidur beberapa hari yang lalu. Dewi memilih tidur bersama ibu dan adiknya di dalam kamar. Semalaman Dewi berusaha mendengarkan apa yang dilakukan Pak D-nya di luar kamar. Dewi hanya mendengar suara langkah kaki ke atas tangga. Esok harinya, Pak Dedayat meminta Pak Dullah memanggil beberapa orang tukang. Ada satu bagian di lantai 2 yang sudah ditandai dengan tanda dari kapur yang melingkar. Dewi ikut melihat ke atas apa yang akan dilakukan Pak D-nya itu. Ternyata tukang-tukang itu diminta membongkar bagian yang ditandai. Mereka harus bersusah payah membongkar beton yang nyaris jadi sempurna itu. Setelah 2 jam diakali, akhirnya beton itu bisa dikerok. Pak Dedayat menunjukkan kepada Pak Dullah dan Dewi. Samar-samar ada kelopak bunga yang terlihat mengeras di bagian beton itu. Ternyata dari penerawangan Pak Dedayat, ada orang yang sengaja usil menaruh tanah kuburan di adonan cor lantai. Akibatnya lantai 2 rumah Dewi seolah menjadi daya tarik bagi makhluk-makhluk halus itu. Tapi Pak Dayat tidak bisa menerka-nerka siapa yang meletakkan tanah kuburan di sana. Dia hanya meminta agar segera diadakan selamatan lagi, supaya ya tidak didatangi lagi lah. Dan tempat yang disemburi tanah kuburan itu tidak lagi wingit. Sedangkan sisa beton yang sempat diambil akhirnya dibuang Pak Dullah ke laut. Selesai. Oke, itulah cerita singkat dari Mas Freddy Spear.
Sebenarnya kalau tanah kuburannya cuma disebar gampang ya, disapu gitu terus dikasih dipel sama air kelapa ya. Cuman kalau tanah kuburannya dicampur sama adonan semen cor ya sulit juga. Akhirnya kita bongkar semua ya. Apalagi kalau di semencornya itu udah ditempelin ke tembok gitu. Waduh, ya beda rumah kita. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.